Oke, ketemu lagi sama gua. Hari ini gua videoin prosesnya. Jadi kenapa gua videoin? Karena menurut gua ini menarik. Mungkin bukan cuma gua, atau gua rasa lu juga yang pengen usaha atau tadi sekolah teknik dan pengen soal sekolah teknik nanti larinya ke ekonomi, gua akan ceritain di lain waktu kenapa gua ngambil ekonomi. Tapi ada poin lain yang mau gue sampaikan hari ini adalah kenapa gue tertarik untuk videoin proses gue usaha, khususnya kembali ke wira swasta, adalah ya balik lagi tadi, mungkin bukan cuma gue yang suka nonton atau baca kisah-kisah keberhasilan orang. Gue sendiri juga selalu menyelidiki siapa backgroundnya, apakah dia dulu dari keluarga mampu atau bukan, apakah dia pernah jatuh atau enggak, bagaimana dia bangkit dan lain sebagainya. Tapi kayak banyak judul yang mungkin lo temui di internet atau di YouTube ya, yang suka lo lihat misalnya judulnya yang ekstrim, pernah bangkrut, utang 2 miliar atau 7 miliar, lalu berhasil bangkit lagi dan usahanya jauh lebih besar. Tapi kan jarang sekali yang jelasin bagaimana prosesnya atau bagaimana dia videoin prosesnya sehingga dia benar-benar bisa balik lagi. Karena nggak satu dua yang pernah gue tanya dan yang gue tonton rata-rata kebetulan dalam tanda kutip, mungkin Tuhan juga mengizinkan, adalah ada yang masih punya safety net, artinya begitu dia kolaps dia masih punya cadangan, waktu dia mau jaya dia sempat punya tabungan. Ada juga yang usahanya udah banyak gitu ya, terus menurut versinya dia terjebak riba, lalu semuanya dijual, lalu dia bangun lagi dan sekarang bisa usaha tanpa riba. Ada juga yang modelnya begitu, utangnya mungkin sekitar 2,2 M, lunas dalam waktu 8 bulan. Tapi kan yang selalu jadi pertanyaan banyak orang, termasuk lo, mungkin ya, termasuk gue, adalah bagaimana sih prosesnya dia balik lagi ke kondisi sekarang. Karena nggak bisa dipungkiri banyak juga yang belum tentu bisa berhasil balik ke titik sebelumnya. Nah, gue kenapa video ini menarik karena, dan kenapa gue putusin untuk bikin video ini, karena menurut gue mungkin gue adalah salah satu dari orang itu. Mungkin ini menurut versi gue nggak tahu, mungkin menurut orang lain. Yang jelas gue juga ngerekam ini biar gue inget kalau suatu saat gue balik lagi kondisi awal dan Tuhan mengizinkan atau jauh lebih baik, gue tahu bagaimana proses yang gue lalui dan mungkin juga berguna buat anak gue. Contohnya hari ini adalah gue pengen beli mesin ya. Sebenarnya bukan mesin sih, sebenarnya lebih ke alat bantu ya, karena dia prosesnya masih manual, masih pakai tangan. Alat bantu ini atau mesin ini gue pakai untuk mempercepat proses dan meringankan beban kerja gue waktu memproduksi roti. Itu salah satu tujuannya. Selain tujuan lainnya adalah memperbaiki kualitas roti itu sendiri, karena setelah berulang kali dicoba, ini udah bulan ketiga dari gue mulai bikin sendiri, ternyata roti yang paling baik menurut pengalaman gue selama 3 bulan ini adalah roti yang digiling. Dan gue mau pensiunin gilingan dari kayu ya, nanti lo bisa lihat, atau sekarang lo bisa lihat gilingan dari kayunya. Ini alat bantu yang mau gue pensiunin, nih gilingan dari kayunya. Gue mau ganti alat ini jadi semi mesin. Sebenarnya tetap manual, dia masih
masih harus pakai tangan, cuman setidaknya jauh lebih baik daripada menggunakan gilingan. Karena ya tadi segala sesuatu yang tidak bisa distandarisasi menurut gue tidak bisa di scaling. Dan kalau prosesnya tidak bisa distandarisasi maka rasanya akan terus-menerus berubah. Poin lainnya kenapa gue pengen beli mesin juga ya tadi gue pengen biar si konsumen punya standar rasa yang tetap, ya enak menurut hasil percobaan gue, atau bukan hasil percobaan ya, memang semua percobaan, namanya masak tuh sepengalaman gue tiap hari belum tentu rasanya sama walaupun semua takarannya sama gitu. Oke, kita lanjut. Sorry tadi ada yang beli, dia pesen buat hari Jumat. Alhamdulillah ini pelanggan lama ya, ini pesanannya baru aja. Ini duitnya. Jadi balik lagi kenapa gue videoin, biar termasuk orang yang seperti gue yang selalu kadang-kadang bertanya waktu nonton video atau baca adalah bagaimana caranya mereka bangkit atau bagaimana caranya mereka membangun usahanya kembali. Kalau beda sama orang yang sudah terlalu kaya, semua sudah ada, beda ya. Dan kalaupun ada ya yang jadi pertanyaan selalu bagaimana cara mereka balik lagi. Karena ya kayak gue gitu kan, sekarang gue nggak pernah kepikir gitu kan, gue harus memulainya lagi dari awal. Nggak pernah kebayang juga bakal harus mulainya dari awal. Lu bisa bayangin ya kan, ini sekarang gue mau beli mesin aja ya kan. Dulu mungkin ya kayak jualan lihat nih, gue harus mikir berulang kali untuk beli mesin yang harganya nggak lebih dari 200.000, lu bayangin. Saking ya cara berpikir gue sekarang agak berbeda begitu sudah berulang kali yang jadi cara berpikir gue sekarang adalah pasarnya ada atau enggak. Yang kedua, setelah pasarnya ada atau enggak, marginnya bagaimana. Setelah marginnya ada, yang gue pikirin lagi adalah bisa nggak nanti selisihnya itu buat bayar orang. Artinya gue pasti kalau misalnya nanti bukan pengen usahanya ya, gue masih punya mimpi untuk gedein usahanya. Gue selalu berpikir apakah ini bisa bayar orang lain dengan baik gitu. Karena banyak usaha yang bayarnya dalam tanda kutip semau ini aja gitu kan. Bahkan industri besar juga kadang-kadang dalam tanda kutip nge-push orang di luar batas kewajaran ya kan. Terus balik lagi ke tadi ke gue ya, gue nggak pernah kebayang gitu kan, mau beli mesin di bawah 200.000 aja gue mesti mikir berulang kali dan ngumpulinnya mesti berbulan-bulan gitu. Lu bisa. Terus yang gue jual juga nolnya angkanya cuma 3 kan, lu bisa lihat ya kan. Gue kadang-kadang kalau lagi inget, sekarang gue mulai mencoba untuk menertawakan diri sendiri. Lu bayangin, gue sekarang jualan roti 1.000 gitu kan. Lu bayangin kan, gue nggak pernah kebayang balik lagi ke angka segini. Karena dulu yang gue jual kalau nggak nolnya kerjaannya itu nolnya 6, 7, 8, 9, 0. Ini sekarang nolnya 3 nih. 1, 2, 3. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gue bisa balik lagi kondisi itu, dan apakah gue masih mau balik lagi kondisi itu gitu. Karena mungkin karena umur gue udah 40, beda sekali semangat, sisa tenaga dan lain sebagainya untuk ambisinya sudah mulai berubah. Kalau dulu gila, kerja hampir 24 jam, sehari 2 atau 2 malam gak tidur biasa gitu di proyek. Kalau yang nggak pernah proyek ya lo nggak kebayang lah. Kalau lo pernah di proyek ya lo kebayang lah gimana lelahnya main di proyek. Ya
Ya balik lagi tadi kan, gue mau beli mesin harga 200, kurang dari 200 ribu nih kalau gue nggak salah tadi, sekitar 140 ribu ya mesinnya, nanti kita akan gue videoin juga. Itu mikirnya berulang kali gitu. Bini gue sih ada, namanya arisan gitu ya, arisan barang. Dia sebenarnya punya fasilitas itu, bisa bantu gue juga. Cuma gue lagi nggak pengen juga punya tanggungan gitu. Gue lagi pengen hidup balik kayak zaman dulu, bebas gitu ya. Kalau bisa semua urusan nanti gue beresin juga. Iya lagi ngapain punya tanggungan aja gitu, khususnya tanggungan yang kadang-kadang nanggung gitu, yang bikin gue jadi punya kendala gitu. Jadi kenapa balik lagi kayak investasi kemarin, gue pengennya $500.000 ya, kalau 6,5 miliar lu fail gitu, ada kendala sedikit lu masih bisa jalan. Kalau dikit yang ada lu bikin masalah gitu, nanti lu jadi masalah karena apalagi di pabrikasi, kalau tanahnya nggak stabil, tempatnya nggak stabil gitu ya, tempat nggak stabil artinya lu numpang gitu ya, nanti begitu lagi rame mesti pindah dan lain sebagainya, itu wah capeknya bukan main. Begitu lu pindah itu lalu di situ lu paham namanya depresiasi, lu paham namanya amortisasi gitu ya, karena duit lu langsung. Nah balik lagi, rencananya video ini adalah hari ini gue pengen tunjukin ke lu, gue mau beli mesin nilai di bawah 200 ribu, mikirnya bukan main, karena mungkin di titik ini gue baru berasa, ya kan, baru berasa lagi. Dulu sih mungkin gue ngerasain baru berasa lagi ngumpulin duit koin gitu ya, duit ribuan yang gue nggak pernah kepikir tuh, karena proses ini adalah proses gue mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Terus sekarang gue harus ngumpulin koin lagi kan, ngumpulin mesin aja mikirnya setengah budak. Tapi mudah-mudahan video ini berguna, karena gue yakin banyak orang bertanya setiap kali lo nonton video, oh bangkrut ya kan, rugi 2 miliar atau punya hutang 2 miliar, punya hutang 1 miliar, lunas dalam waktu 1 tahun gitu kan. Lu kan selalu bertanya, ini orang bisa baliknya bagaimana gitu. Nah kalau lu nonton video ini ya, video gue lu ikutin terus ya kan. Kalau gue mujur, lu akan lihat bagaimana gue balik lagi. Itu pun kalau gue masih mau dan Tuhan mengizinkan. Karena balik lagi setelah gue jalani, gue pikir kayak temen gue kemarin nanya, tergantung sebesar apa mimpi lo. Gue sampai mikir, apa gue masih punya mimpi ya, apa mungkin gitu. Karena setelah gue jalani, kenapa video cara bikin roti aja gue videoin, karena gue mikirnya lu kalau lu kerjain sendiri sebenarnya cukup, tapi begitu lu punya banyak orang, lu jadi tadinya misalnya jualan 300 biji atau 400 biji udah cukup, karena ya segitu udah gede lo kalau buat sendiri. Tapi begitu lu harus ada orang lain, mau nggak mau kan, kalau dia gajinya harus sama lu harus jualan jadi 800 biji kan, produksi jadi 800 biji, kok nambah kerjaan gua, pikiran gua jadi nambah pusing gitu kan. Lu sendiri aja cukup gitu, tapi balik lagi gue mau apa gitu. Nah gue masih belum tahu, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya, tapi biar Tuhan lah dan proses yang menjawab. Oke, kita lanjut. Lu bisa lihat nanti gue mau jalan, mau beli alat bantu tadi, dan lu lihat sendiri harganya mungkin cuma 140 ribu. Oke, kita lanjut dulu, gue siap-siap, nanti gue sambung lagi. Oke, ini kita mau jalan, mau beli alat tadi yang 140 ribu, gue mesti mikir berbulan-bulan. Siap-siap nyalain motor, ntar kita lanjut lagi. Oke, sekarang udah di jalan, kita mau beli mesin yang 140 ribu itu. Mudah-mudahan mesinnya awet, karena sebenarnya yang awet lagi di atasnya ada, cuman ya balik lagi tadi, gua masih awal, gua masih berpikir gua nggak mau investasi yang nanti barang gua mandek lagi kalau nggak jalan, karena ya gua pernah hampir punya semuanya. Kalau gue jalan dulu, keputusan gue buat beli mesin, nggak pernah beli mesin yang jelek gitu ya. Mesin awal-awal buat trial udah tahu fungsinya, anak-anak pakai tiap hari
ya gue selalu cariin mereka mesin yang bagus. Bahkan pernah suatu ketika mesin itu yang harganya juga nggak murah, rusak jam 12 malam, gue lupa ya, malam atau masih belum jam 12 malam lah, langsung gue beliin tengah malam itu juga tanpa mikir apa yang harus gue lakuin dengan mesin yang rusak itu. Nah, sekarang mau beli mesin 140.000 aja gue mikirnya sampai nggak bisa tidur. Jadi ini seru karena ini menurut gue seru karena banyak video, banyak YouTube atau video di luar sana atau tulisan inspiratif yang lu jarang tahu gitu proses dia baliknya gimana gitu. Kalau lu nggak ketemu pihaknya, apalagi yang videoin kayak ini semi biografi atau semi jurnalistik, gue nggak tahu lah kayak ada jurnalistiknya, semi apa ya? Semi perjalanan hidup ya kan, berjalan ya kan. Ke arah tempat gue beli mesin. Kita masih di jalan mau beli mesin penggiling ya, lebih cepat, kualitas rotinya lebih baik, rasanya bisa standar, konsumennya jauh lebih suka ya, maksudnya puas lah dengan hasil karya master chef dari Bekasi ini. Oke, masih di jalan. Ini perjalanan beli mesinnya. Sebenarnya tadi gue udah berapa toko dan gue udah ke toko ini juga, cuman tadi gue kepagian. Sebenarnya nggak kepagian ya, karena di webnya dia tulis bahwa dia udah buka dari jam 8, jadi gue tadi datang dari pagi. Ternyata tokonya tutup. Gue pikir dia udah tutup, gue pulang karena tadi di sebelah tokonya ada tulisan apa namanya, toko kami pindah gitu kan. Gue pikir dia juga tutup dan pindah gitu, karena gue kan nggak tahu margin usaha ginian berapa sih gitu. Lagi nyawanya di Grand Galaxy gitu kan, untungnya mesti berapa ya, dia mesti jualan mesti berapa, gue nggak tahu lah. Yang mudah-mudahan dia usahanya lancar, sehingga dia bisa bayar sewa kalau dia sewa ya. Kalau dia sendiri sih nggak terlalu mikirin sih. Oke, ini proses di perjalanan, nanti kita lanjut lagi. Ini apa yang seru dengan video gua rasa ya karena gua menceritakan kondisi gua yang sekarang dan prosesnya, sehingga kalau nanti berhasil dan Tuhan mengizinkan, lu lihat persis bagaimana gua bisa ngembangin balik sebuah usaha dan dari minus, bukan dari nol lagi, dari minus, dan ngumpulin koin gitu kan. Apakah nanti bisa jadi pabrik? Wallahu alam, gue juga nggak pernah bayang karena tadi makin banyak gue pikir gue jadi repot juga, jadi jualannya masih banyak gitu ya. Tapi kalau patokannya gue bisa bermanfaat buat banyak orang, ya gue nggak tahu loh, wallahu alam, mungkin gue pertimbangin lagi. Tapi kalau buat diri sendiri gue rasa penjualan sampai jumlah tertentu gue rasa udah cukup. Tapi kalau niatnya berguna buat banyak orang seperti video konten ini, buat lo orang yang lagi desperate, yang lagi hancur lebur terus pengen balik ke kondisi sebelumnya ya, walaupun banyak juga yang nggak berhasil kan ya, gue videoin realita biar seru aja. Ini proses ke tokonya sebenarnya di pasar juga ada, cuma gue pengen lihat aja di tempat lain gimana. Mudah-mudahan ini jauh lebih bagus sehingga gue nggak perlu balik ke pasar dan gue cukup bisa beli di tempat ini aja. Ini Grand Galaxy kalau lo yang nonton dari luar negeri ya, ini Indonesia. Welcome to Indonesia, welcome to Bekasi. Ini namanya Grand Galaxy.
Gue sisipin ya, jadi beda banget memang sama aplikasi. Kenapa gue ngewajarin waktu gue pernah pitching dan ditolak, karena memang aplikasi lu bikin sekali lu bisa jual berkali-kali dengan resource atau biaya yang sedikit. Harusnya orangnya sedikit, jumlah orangnya sedikit, tapi jumlah penggunanya bisa banyak gitu. Beda banget kalau di manufaktur kan lu bisa lihat kan, penjualan naik ya lu makin repot gitu, orangnya makin banyak, mesinnya makin tempatnya mesti luas gitu ya. Cuma orientasi gue karena sudah umur sudah agak berbeda, gue nyari yang stabil, dan gue nggak tahu apakah gue akan besarin lagi lebih besar dari ini atau cukup di titik ini saja, dan gue ngajarin aja apa yang pernah gue tahu lewat video. Nah ini udah mau nyampe, ini tempatnya. Tadi gue udah kemari, cuma tutup. Oke, ntar lanjut lagi. Ini yang 140.000 ya? Iya. Di dalam tokonya. Sini 140.000. Tapi ini nggak nyampe. Oh ini handle-nya ya? Ini handle tuasnya ini ya? Iya, buat di situ, buat muternya. Oke. Oh ini apa? Ini yang buat bikin mie atau Oh gitu ya? Ini mesinnya, ini mesin 140.000. Ini adanya di Galaxy gue beli. Oke, ini gue beneran beli mesin di sini. Ya kebayang gue. Oke, karena zaman sekarang nggak pakai kantong, jadi ini gua kempit di paha. Sorry kalau yang ini. Nah ini gua jalan balik. Ini mesin atau alat bantu pertama gua yang gua bisa mikir berulang kali. Tapi bismillah, semoga lancar, semoga usahanya juga berkah. Amin. Oke, ini masih di jalan. Oke, masih di jalan juga. Ntar lagi kita masuk ke wilayah Lagun. Ya, masih di jalan. Ini kita di Lagon. Ya. Ini gue nggak tahu nih, pembangunannya terhenti sejak COVID, udah hampir 2 tahun. Untung yang 2 depan
udah beres. Kalau ini kayaknya si op. Nah, ini kawasan Lagun, PP Property, Perum Perumnas. Dulu yang bangun komplek juga, cuma sekarang main di RS Building. Ini area yang tadinya rawa, sekarang bentar lagi jadi, mungkin jadi tower-tower. Gua nggak tahu juga. Nggak tahu nih, ibu kota sejak pindah ke Kalimantan apakah pembangunan di Jabodetabek masih masif. Kita lihat perkembangannya nanti sambil jalan. Property atau PP Investment, gua kurang tahu juga. Thank you for watching. Di Malagun, bentar lagi kita naik jembatan. Nah, ini MRT atau LRT, gue nggak tahu. Ini pokoknya jalan tol. Bisa lihat jalan tol. Buat yang belum pernah lihat jalan tol, ini jalan tol. Nah, ini Bekasi. Oke, kita udah arah balik. Nanti kita lihat kalau udah sampai rumah. Dikit lagi kita sampai. Nanti gue lanjut lagi soal mesinnya nanti di kita nyampe rumah. Dan kita review. Open hardware di Galaxy. Ini yang mau gue pensiunin, ini mesinnya. Semoga bermanfaat mesinnya, konsumennya makin senang dengan hasilnya. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya setelah menggunakan mesin ini, atau kita buka dulu, kita tes. Jadi ini mesinnya. Ini alat ini kalau lu bisa pakai dan lu bisa jualan, sebenarnya lu usaha mandiri juga cukup. Gua beli mesin ini karena udah waktunya kan, gua rasa biar kualitasnya juga jauh lebih baik. Ini mesinnya mesin pertama gue di usaha mandiri. Mesin pertama kali yang gue beli ya. Nanti kalau dia harus kas investasi, nanti dikenain depresiasi, umurnya biasanya 3-5 tahun, jadi 140.000 dibagi sekian tahun. Kalau dibagi 3 ya berarti setahunnya 50.000, kalau dibagi 5 ya berarti setahunnya 30.000 tahun. Oke, kita buka dulu. Wah, agak susah ya.
kemungkinan gue pakai, yang paling sering gue pakai. Nah, ini looknya. Ini tadi mbaknya kasih unjuk gue, dia bisa di setel. Tebal tipisnya lo bisa lihat di sini. Ini ada lubangnya dan dia bergerak. Ini tebal atau makin tipis, tergantung adonan yang mau lo bikin. Oke, sekian dari gua. Kapan-kapan gua bikin video lagi. Jadi poinnya hari ini adalah investasi pertama gua di mesin. Harus kasih investasi kas terhadap mesin, dia taruh di mesin.